Yaps, sebelum sampai di umur 20-an kamu harus melakukan ini. Oke, video ini saya ambil tanpa editan ataupun tanpa skrip karena ini langsung dari apa yang saya pahami ya. Di sebelum umur 20-an, jadi kalian harus melakukan yang namanya produktivitas dan menemukan tujuan kalian. Karena kebanyakan orang itu yang tidak mempunyai tujuan, situ dia bingung akan melangkah kemana. Kemudian apa yang akan dia lakukan, untuk apa dia melakukannya gitu. Orang melakukan misal mengikuti lomba ini itu, tapi dia tidak tahu nanti buat apa ini semua, tujuanku untuk apa. Lomba entah itu untuk daftar beasiswa, lomba itu entah untuk personal branding dan lain sebagainya, dia tidak tahu itu tujuannya untuk apa. Maka penting yang namanya menentukan tujuan sebelum umur 20-an. Jadi untuk kalian yang sekarang umur 19, 18 itu usahakan menemukan tujuan kalian, apa yang kalian akan menjadi apa kelak gitu. Nah, gitu teman-teman. Kemudian kalau yang namanya strategi, jangan berpacu pada yang namanya satu strategi. Kalian gagal satu kali, jangan anggap itu sebuah kegagalan, tapi anggap itu sebuah pelajaran. Tidak ada yang namanya kegagalan, yang ada justru belajar. Kalau kalian ambisi terhadap cita-cita atau pencapaian dan karir, maka fokus yang namanya suka belajar dan suka mencoba. Gitu teman-teman. Jadi tidak ada itu yang namanya gagal. Kemudian yang kedua juga komitmen. Kita perlu komitmen terhadap apa yang kita tuju. Saya mau ke pasar beli sayur, saya nggak komitmen kepada diri saya, enak rebahan, kapan ke pasarnya. Kita mau makan, lapar, tapi kadang kan serasa kita malas mau makan gitu. Mau ngambil nasi atau masih mau makan nasi, itu malas. Jadi gitu teman-teman. Apapun yang kita tuju, komitmen dan buat strateginya. Seperti kuliah, saya contohkan ya. Mungkin di video selanjutnya saya jelaskan tentang mapping perkuliahan yang saya lakukan. Bagi kalian yang anak kuliah mungkin yang melihat ini ya. Jadi buat mapping per semester kalau bisa. Jadi di semester 1 apa target saya, sehingga nanti kalian lulus semester itu mendapatkan apa yang kalian inginkan, bukan masih mencari setelah lulus semester. Ya, kuliah kan buat untuk menentukan masa depan kita, untuk merubah karakter kita jadi orang berpendidikan. Kita manfaatkan juga di situ untuk mencapai tujuan kita selama di bangku perkuliahan. Karena jujur orang yang masuk dunia perkuliahan itu menemukan banyak relasi, banyak kawan dan banyak orang-orang yang di sana itu punya pengalaman banyak. Jadi kita menambah pengalaman dari mereka atau kita cari-cari kesempatan untuk bincang-bincang dengan mereka, banyak sekali. Oke, itu teman-teman. Jadi tidak ada suatu hal yang bisa membuat kita berhenti untuk melangkah mencapai tujuan kita. Semuanya tentukan oleh diri kita masing-masing. Jangan beranggapan nanti kalau aku dilihat itu bagaimana ya. Siapa sih yang mau untuk kepoin kamu gitu, siapa? Nggak ada kan? Nah, masa iya ada satu orang yang terus kepoin kamu. Kita itu siapa? Kita bukan artis atau siapa. Sudah, evaluasi terus diri kamu, belajar terus, ya tingkatkan kemampuan kamu. Karena itu berguna untuk diri kamu sendiri, bukan untuk orang lain. Orang lain terserah mau bilang apa kepada kita, asal kita selalu berbuat baik untuk diri kita. Jadi tetap terus melangkah, maju, lakukan apapun itu konsisten. Ya, oke. Jadi ada 3 hal yang harus kita lakukan setelah menentukan tujuan, yaitu komitmen, strategi, dan konsisten. Kita punya strateginya, bagaimana plan A, plan B kita untuk mencapai tujuan tersebut. Kita komitmen pada diri kita agar kita selalu bangun beraktivitas dan tidak diam-diam saja. Kedua, konsisten. Terakhir konsisten. Jadi konsisten lakukan apapun yang di situ berdampak untuk mencapai pada tujuan kita dan sesuai pada strategi kita. Oke teman-teman, di video selanjutnya ya jangan lupa ya subscribe jika tidak mau ketinggalan video berikutnya tentang mapping perkuliahan bagi kalian yang kuliah agar mengetahui bagaimana kita kuliah mappingnya itu gimana, contohnya mungkin misalkan nanti saya juga kasih PDF-nya. Oke, semangat, itu saja dari saya. See you next time. Subscribe.